hari ini yang disodorkan adalah setia sekalipun ditinggalkan. Ada yang pernah ditinggalkan? Rasa pernah ditinggalkan? Ada? Ada. Oke. Ada yang pernah ditinggalkan, rasa ditinggalkan? Oke, turun tangan dulu. Ada yang merasa pernah ditinggalkan karena pacar? Karena pacar? Saya ada. Oke, puji Tuhan. Ada yang pernah rasa ditinggalkan karena orang tua? Oke, turun tangan. Ada yang pernah rasanya ditinggalkan oleh teman yang paling dikasihinya? Ada. Ada yang pernah rasa ditinggalkan karena kakak yang disayanginya? Oke. Gimana rasanya kalau ditinggalkan? Sedih? Sedih pastinya. Kecewanya ada? Ada. Putus asanya ada? Ada. Tapi saya gantung diri toh. Artinya Roh Kudus masih bekerja dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita masih kuat fighting ketika ada dalam setiap fase kehidupan yang membuat rasanya mau menyerah. Tapi kalau Anda dan saya masih ada sampai hari ini, itu karena satu, Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Ada amin? Berikan tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan. Waktu saya baca tentang firman ini, saya mulai merenung, apa sih itu setia? Setia itu apa? Siapakah tipe setia yang perlu saya ikuti, yang perlu saya pelajari? Biasanya kita itu akan jadi seperti apa di mana kita ada. Kalau kita punya papa dan mama yang setia, selalu ada bersamamu, otomatis kamu akan setia dengan papa dan mamamu. Bahkan kamu akan menyayangi. Kalau kamu punya kakak yang kamu sayang, yang selalu ada bersama kamu di area kehidupan kamu apa saja, otomatis kamu akan sayang dia. Benar? Tapi mari kita akan belajar hari ini, apa sih yang Tuhan mau daripada tema firman ini, setia sekalipun ditinggalkan. Kemarin waktu di pantai, saya sudah bilang dalam firman saya, hidup itu adalah pilihan. Kehidupan atau kematian. Kok makanan sih? Kehidupan atau kematian. Berkat atau pilihlah. Alkitab katakan kehidupan supaya engkau tetap bertahan. Alkitab beritahu kepada Anda dan saya, kehidupan ini itu adalah sebuah pilihan. Kehidupan, kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah. Yang disarankan bagi Anda dan saya lewat kebenaran firman adalah pilihlah kehidupan supaya Anda mampu bertahan. Tapi terbukti sampai hari ini banyak orang tidak mampu bertahan. Ada begitu banyak alasan. Mungkin karena dia merasa terlalu kecewa, mungkin karena dia merasa terlalu disakiti sampai dia tidak mampu bertahan. Baik, kita akan buka, slide-nya dilanjutkan. Kita akan buka dan baca bersama dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Oke, sekali lagi kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, ada sebuah pertanyaan penuntut bagi Anda dan saya malam hari ini dari tema firman hari ini.
setia sekalipun ditinggalkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat bertahan dalam pertandingan sampai akhir dan tetap memelihara iman kita kepada Tuhan? Tadi saya sudah bilang di awal, hidup itu adalah sebuah pilihan. Kehidupan, kematian, berkat atau kutuk. Alkitab berkata, pilihlah kehidupan supaya Anda tetap bertahan. Hari ini firman Tuhan bilang kepada Anda dan saya, hidup kekristenan kita adalah sebuah pertandingan. Sekali lagi, hidup kekristenan Anda dan saya adalah sebuah pertandingan. Kemarin di akhir daripada materi saya, kita ada kuis berhadiah. Jadi waktu ada kuis berhadiah, semuanya ikut lomba. Ternyata dalam perlombaan pertandingan itu, dari sekian banyak orang, hanya 2 orang yang menang. Karena disiapkan hadiahnya 2. Artinya apa? Dalam setiap area kehidupan kita ada sebuah pertandingan besar. Hari ini, ketika Tuhan sudah mati dan menyediakan keselamatan untuk Anda dan saya, kita terima secara gratis. Tetapi Anda harus ingat bahwa sebuah keselamatan itu bukan saja kita terima dengan gratis, tetapi untuk bertahan, untuk membawa keselamatan itu, kita ada dalam sebuah perlombaan. Sebuah perlombaan, siapakah yang akan sampai pada finish akhir nanti, ditentukan dari hari ini. Kemarin waktu belajar, semuanya belajar. Tapi waktu kamu belajar, waktu kamu dapat, itu akan kamu aplikasikan waktu ada dalam kuis pertandingan tadi, ya kan? Jadi waktu ada kuis, ternyata yang dapat hanyalah orang-orang tertentu. Tidak semua orang mendapat menjadi pemenang. Saya percaya bahwa setiap Anda dan saya, kita adalah lebih daripada pemenang. Buktinya adalah setiap kali kita yang dilahirkan itu adalah seorang pemenang. Saya tidak, karena saya bukan guru biologi. Kalian biasanya belajar biologi kan? Waktu pertemuan sperma itu ada berjuta sperma yang ditaburkan di sana. Tapi hanya ada satu yang dibuahi, dan hanya ada satu yang jadi janin. Itulah Anda dan saya. Waktu Mia lahir sebagai seorang Mia hari ini, artinya dia lebih daripada pemenang. Karena dia bertanding dengan begitu banyak teman-temannya yang lain, dan akhirnya yang keluar Mia seperti hari ini. Jadi dalam hidup Anda dan saya, setiap kita ada benih pemenang. Tapi pertandingan itu bukan sebatas kita lahir saja, kita bertumbuh besar saja, tapi nanti akan ada hari-hari selanjutnya. Hari ini yang SMP ada, oke, SMA ada, perguruan tinggi, yang kuliah, oke, ya yang nanti lanjut juga yang kerja ada. Teman-teman, kita tidak bisa tahu 5 tahun ke depan kan? Mungkinkah 5 tahun ke depan saya masih ada bersama orang tua saya atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Hari ini mungkin ada yang harus dari K besar tinggalkan papa dan mama, datang ke K kecil untuk sekolah. Berarti dia tinggalkan papa dan mama, dia bertanding sendiri. Dia harus tinggal dengan orang yang mungkin dia tidak terlalu kenal. Kita meninggalkan fase kenyamanan kita karena kita lagi beli sesuatu yang lebih. Pertandingan itu tidak mudah. Semua orang yang bertanding itu tidak mudah, karena dia itu melewati teman-teman lawan-lawannya begitu banyak. Ada saja yang mungkin kamu punya kelebihan bisa mengalahkan dia, tapi ada bagian kekuranganmu yang dia bisa pakai untuk mengalahkan. Tapi bagaimana supaya Anda dan saya bisa bertahan? Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Dilanjutkan dengan ayatnya yang 21. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1, go. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sebentar, sampai di situ. Teman-teman, Alkitab mengatakan kepada kita, hal kerajaan surga itu seperti seorang yang punya harta, yang akan bepergian ke luar daerah, dan dia mempercayakan harta itu kepada 3 orang yang berbeda. Ada orang yang diberikan hartanya, talentanya 5, ada yang 2, ada yang 1. Dari ketiga orang ini, mereka menerima harta yang berbeda. Dan Alkitab menceritakan selanjutnya daripada kisah ini, ketika tuannya kembali, masing-masing orang yang menerima harta kepercayaan yang dipercayakan, talenta yang diberikan, mereka memberikan hasil juga yang berbeda. Alkitab menegaskan kepada kita, penegasannya pada bagian yang ayat 15, masing-masing menurut kesanggupannya. Bagi saya ketika baca firman ini, sesuatu yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya bukanlah hal yang sembarangan. Kalau misalnya Rian, dia bisa menjadi bendahara yang baik, berarti itu talenta yang Tuhan percayakan untuk dia. Belum tentu saya bisa seperti dia. Kalau Mia bisa bernyanyi sebagai worship leader yang baik, belum tentu Giren bisa seperti Mia. Karena itu talentanya dia, kelebihan yang Tuhan percayakan. Lady punya kelebihan, misalnya dia bisa di bagian IT. Tidak semua orang bisa sama seperti dia. Masing-masing kita punya talenta yang berbeda. Coba kita refleksi lagi, saya ini talentanya di mana? Bisa nyanyi, bisa main, bisa ketawa, bisa makan. Itu juga talenta ya. Oke. Kemarin waktu kami di pantai, dalam materi saya bilang semua kita punya hak. Masing-masing kita punya hak. Ada hak makan, hak pakai, hak bermain, hak minum, hak apa lagi? Hak tidur, apa lagi? Hak mencintai, hak tidur di kamar, apa lagi? Hak disayangi, apa lagi? Ya, semua kita punya hak. Terus ada satu adik yang bilang begini, selama kamu melayani di komunitas ini, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang berjalan 2 tahun, bervariasi. Ketika mereka ada bersama dalam pelayanan ini, kami berdiskusi, saya tanya, kira-kira selama kamu itu melayani dan ada dalam komunitas ini, apa yang kamu rasa? Ada yang bilang pertama kali waktu dia ikut komunitas ini, rasanya dia tidak punya apa-apa. Saya kayaknya saya bisa bernyanyi, saya kayaknya saya bisa bermain musik, saya kayaknya saya bisa berdoa. Akhirnya membuat dia merasa minder. Dari keadaan itu, hari ini dia menjadi pribadi yang berbeda. Ternyata dia punya kelebihan yang berbeda yang tidak semua orang punya. Dia bisa menjadi seorang drive, bisa bawa kendaraan yang belum tentu kami sebanyak ini bisa ikut. Artinya semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Saya tidak bisa bilang bahwa kelebihan saya bernyanyi, dia harus bisa bernyanyi. Tidak bisa. Karena masing-masing orang, Alkitab katakan, diberikan talenta itu menurut kesanggupannya. Sekali lagi, Alkitab katakan, diberikan talenta-talenta itu menurut kesanggupannya. Kisah ini kalau kita baca sampai selesai, ada yang menggandakan talenta yang diberikan. 1 orang yang menerima 5 talenta, dia pergi dan mengelolanya menjadi 10 talenta. 2 yang
beta cuma bisa sapu-sapu sah. Kayaknya paling rendah dari semua. Nanti beta cuma dapat suruh sah. Talenta itu akhirnya dia simpan. Alkitab katakan dia pergi, dia gali itu lubang dan dia tanam tuh talenta. Oke, kalau kalian lihat gambarnya dengan baik. Oke, yang di bagian kanan saya. Iya, di bagian kanan saya. Kalau saya paling dekat kalian. Nah, kalian lihat itu ada gambar satu orang yang dia punya 5 talenta, dia naik sampai 10. Berarti dia punya hartanya tambah banyak. Yang terima 2, dia juga mengalami yang namanya penaikan. Dia juga naik karena dia punya harta yang tadi yang dia kembangkan. Tetapi yang punya 1, dia cuma duduk saja. Dia tidak mengalami perkembangan apa-apa. Selama 5 tahun dia biasa saja. Dari segitu sampai tahun ke-5 pun tetap sama. Tetapi ada orang yang punya 5, dia kembangkan itu dan dia punya hartanya bertambah. Contohnya begini. Kemarin waktu kami evaluasi, ada yang bilang, kenapa enggak dia sih bisa bantu buat kayak gini ya? Padahal kan biasanya buat. Ya, aku sih bisa desain-desain gini. Terus saya bilang kayak mereka begini. Kalau situasi yang tidak nyaman, Tuhan lagi izinkan terjadi, itu saatnya talenta itu akan dikembangkan di situ. Karena sesuatu yang nyaman tidak akan membuat kita berkembang. Perhatikan satu orang tadi, dia merasa cukup dengan 1, kayaknya tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika tuannya pergi, yang 1 itu kuburkan, yang 5 dia kembangkan, yang tidak nyaman tadi dia kembangkan. Mungkin yang tadinya dia cuma bisa sapu-sapu, akhirnya dia belajar lebih. Yang dia tidak paham tentang bagaimana untuk desain, dia akan belajar desain. Yang tadinya dia tidak bisa buat video, dia akan belajar buat video. Yang tadinya dia tidak bisa bernyanyi dengan baik, dia akan belajar lebih baik. Bagi saya, setiap ada area yang tidak nyaman, di situ kesempatan talenta kita dikembangkan. Jadi jangan terlalu merasa cukup dengan apa yang ada pada Anda hari ini. Kalau kamu hari ini bisa bernyanyi, kembangkan talenta itu, supaya jangan sampai di situ saja. Setahun, 2 tahun, cuma jadi senior. Harusnya kamu berkembang sampai suatu ketika kamu bisa menjadi pembawa kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kalau kamu cuma bisanya selebar ini ruangan, siapkan ini ruangan, jangan takut. Setia dan lakukan bagian itu. Satu ketika saya sangat percaya kamu bisa berdiri di tempat ini. 20 tahun yang lalu saya tidak pernah membayangkan ada di tempat ini, berdiri di depan seperti ini. Saya takut. Tapi ketika tidak ada kakak rohani, saya akhirnya mulai berpikir bagaimana supaya bisa jalan. Dengan setiap keterbatasan saya yang tidak tahu pegang barang sana, buat barang sana, saya belajar. Saya buat seadanya. Saya tidak bisa buat isi worship, saya belajar. Saya ingat kakak Johan ini, dia orang yang paling sangat bagian multimedia itu bagian kakak Johan. Waktu itu saya ingat baik sekali, kami pernah persekutuan doa itu mulainya setengah 10 malam. Kalian tahu kenapa setengah 10 malam? Saya itu worship leader, saya punya lagu, saya tidak hafal. Terus orang-orang juga mereka belum terlalu banyak yang tahu lagu-lagunya. Ada satu teman saya, dia itu pintar pegang itu, isi worship. Kami tunggu dia, telepon dia, cari dia, sih datang. Teman-teman tahu, saya rasa ini sudah setengah 10 malam kita mulai ibadah. Saya itu pimpin ibadah, saya itu belajar pegang itu barang sambil saya itu nangis. Saya nangis, Tuhan, kenapa rasanya saya tidak memberi yang terbaik bagimu untuk persiapan ibadah malam hari ini. Dan orang yang datang sudah mulai gelisah. Perhatikan coba kalau kalian datang terus tunggu setengah jam, gelisah tidak? Tadi waktu saya datang itu Santa, Lady, beberapa yang lain sudah datang. Sebelum jam 7 semua sudah datang. Kalau tadi kita mulai misalnya jam 8, sedih tidak? Gelisah tidak? Gelisah kan?
kalian bayangkan, kita yang ibadahnya dari jam 6 sore, setengah 10 malam baru mulai ibadah. Saya tuh nangis dan saya pulang tuh saya tuh menyalahkan diri saya. Rasanya saya tidak bisa buat yang terbaik. Terus waktu itu saya bilang sama Kak Johan, bro, kok ajar saya kan untuk pegang barang itu kan? Terus dia bilang begini, saya ingat Kak Johan tuh bilang gini, sudahlah Sandy, kamu kan tidak mungkin pegang barang itu. Kamu kan setiap hari tugas kamu adalah nyanyi, singers. Kamu tidak mungkin pegang barang sana. Karena keadaan itulah saya belajar. Dari yang tidak tahu, yang bukan skill saya kembangkan dan saya paham tuh barang. Komunitas ini pertama kali ketika semua orang pergi, rasanya aduh bagaimana buat ini pelayanan di anak muda itu segampang seperti pelayanan di orang dewasa. Orang dewasa tuh sing ada musiknya tadi siapa? Aduh menyanyi sah. Kalau nggak tahu aduh minggu depan saya mau datang lagi. Musik punya pengaruh untuk anak muda. Jadi kita akan selalu berusaha. Terus kalau setiap minggu ibadahnya cuma begitu saja, datang pujian selesai firman pulang. Setiap minggu kayaknya bosan. Ada yang pernah jenuh di masa seperti itu? Ada. Jujur ada ya. Kayak rasanya Indah kemarin bilang, kayaknya rasanya cuma itu saja. Kayak buat saya jadi malas. Situasi itu kadang-kadang buat kita terpengaruh. Akhirnya saya dan Tuhan izinkan saya buat sesuatu yang lebih. Saya belajar lagi, yang tadinya tidak tahu PowerPoint, saya belajar lagi. Saya cuma tahu cuma pegang board saja, tidak tahu bikin isi worship, saya belajar lagi. Dan sampai hari ini saya masih terus belajar. Artinya apa? Ketika talenta yang Tuhan percayakan hari ini, kamu cuma bisa nyanyi, kamu jangan cuma simpan. Kembangkan talenta itu. Kadang-kadang di situasi tidak nyaman, talenta itu akan berkembang dengan sendirinya. Tapi kitanya mesti belajar mau berkembang. Oke, kalian lihat ya, bedanya daripada 3 orang ini. 2 orang di atas sana, 2 pergi lalu kembangkan apa talenta itu. Usahakan supaya 5 itu, 2 itu jadi berkembang. Yang satu ini dia berpikir banyak di pinggir banyak masalah. Dia pikir keadaan, aduh jual basah terus-terus. Kayaknya jenuh capek. Semua masak, datang begini, begitu saja. Dan dia pikir banyak hal. Karena saking berpikir banyak, dia itu gali itu lubang, dia jangan simpan itu talentanya. Kita lihat di ayat yang 21. 3, 2, 1, go. Alkitab bilang kepada Anda dan saya, ketika Anda setia dengan perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada Anda dan saya perkara yang besar. Terkadang kita berpikir kita tunggu nanti event yang besar. Tunggu buat seminar Love and Dating dulu, saya hadir, saya buat. Tapi kalau kita masih bisa buat yang terbaik hari ini, buat dan kembangkan itu. Itulah sebabnya sampai hari ini dalam pelayanan saya selalu berpikir adik-adik, saya mau kalian belajar lebih. Talenta yang Tuhan percayakan hari ini, kalian harus kembangkan. Saya bilang ke teman-teman yang lain, kalau biasanya kita mau pelayanan, saya kasih tahu ya, komunitas ini tidak punya donatur tetap. Tidak ada donatur siapapun yang membuat kegiatan, ada donatur yang sudah siap uang 1 juta, 2 juta, tidak ada. Tapi hari ini Tuhan latih Anda dan saya. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita buat apa yang bisa kita buat. Semua komunitas-komunitas besar tidak selamanya buat satu agenda yang besar dalam 1 tahun itu bisa 4 bahkan 5 kali kegiatan besar. Komunitas ini bisa buat kegiatan besar dalam 1 tahun hampir 10 agenda kegiatan. Ada seminar, ada rekoleksi, dan semua butuh biaya yang besar. Dari mana uang-uangnya? Harta itu dari mana? Tapi saya latih untuk setiap adik-adik saya.
kalian lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Dan hari ini Tuhan buktikan pertolongannya. Kita bisa buat karena kita melangkah. Kita tidak duduk seperti orang yang terima 1 talenta dan simpan. Kita mengembangkan itu dan pelayanan bisa jalan sama. Ada 2 hal yang harus kita miliki agar dapat bertahan dalam pertandingan iman kita. Poin yang pertama, bisa dibacakan? Bisa. Oke, 3, 2, 1, go. Setia mengajarkan yang terbaik, setia yang mempercayakan dan Oke, yang pertama, setia mengerjakan yang terbaik, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, dan jangan kehilangan iman. Kemarin waktu kami mau buat kegiatan ke pantai, kami tanya kepada pengurus, kira-kira kegiatan bisa jalan? Terus dari pengurus kasih tahu, sepertinya tidak jadi. Saya tanya kenapa tidak jadi? Karena tidak ada orang, dana tidak cukup, waktunya sudah sangat mepet. Waktunya H-3 kalau tidak salah hari itu, saya tanya ke pengurus. Terus malam itu saya selesai telepon sama pengurus, saya ketemu dengan kakak pembina. Kami kumpul, kami berdoa, kami diskusi. H-3 saya kasih tahu kegiatan tetap jalan. Jadi banyak hal tidak ada. Saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Kami jalan. H-2 dana tercukupkan untuk penginapan. H-1 semua kebutuhan untuk makan dan minum tercukupkan. Transportasi cukup. Bahkan sampai kita pulang hari ini, semuanya lebih daripada cukup. Tepuk tangan. Kerjakan apa yang terbaik yang Tuhan percayakan untuk Anda dan saya sampai hari ini. Kalau kamu cuma bisa berdoa beri yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kamu bisa bernyanyi, beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya sudah bilang kalau menyembah jangan main-main. Karena saat waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian kita. Dan saya menikmati malam hari ini ketika kita pujian dan penyembahan tadi. Saya merasa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Tergantung kapasitas kita mau buka hati untuk Tuhan atau tidak. Bukan masalahnya rappernya Avali tadi, bukan. It's okay, dia bisa rappernya dengan baik. Tapi ada sesuatu yang kita lihat, nilai yang dia mau belajar berikan untuk Tuhan yang terbaik. Poin pertama, supaya kamu tetap bertahan dalam pertandingan itu, kamu harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Rasanya kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang hal itu hal kecil, tapi lakukan. Jangan dibatasi dengan masalah, terus kamu stop. Tadi waktu saya mau siapkan pagi hari, saya habis doa, saya itu belum siapkan firman ini. Bangun pagi saya berdoa. Jadi waktu selesai berdoa, saya itu mau pindahkan beberapa bagian dari handphone ke laptop. Waktu saya pindahkan, ada korslet. Jadi saya tidak tahu kalau kabel jack itu udah mau rusak. Saya itu rasanya pegang ujung kenapa panas sekali. Tadi kalau misalnya saya tidak hati-hati, saya mungkin tadi bisa kena stroke. Terus saya tadi punya handphone dan laptop bisa rusak karena memang korslet. Dan kabel jack saya itu panas dan akhirnya dia hangus. Saya itu melihat Tuhan tuh dia setia. Dalam keadaan keterbatasan apapun dia itu setia. Rasanya saya itu tidak mampu lagi Tuhan. Rasanya mau menyerah dan mundur satu langkah ke belakang. Tapi
Tapi ketika Tuhan bukakan tentang firman ini, Cindy, kamu ingat, semua orang diberikan talenta yang berbeda. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, yang saya percayakan kepadamu, gunakan talenta itu sebaik mungkin. Dan saya berusaha beri yang terbaik. Teman-teman, dulu kalau saya siapkan materi PPT saya itu biasanya biasa saja. Tapi sekarang saya berusaha untuk buat sebaik mungkin, semampu yang bisa saya buat. Ya pasti kalau kalian buat PPT pastinya lebih bagus dari saya. Saya belajar PPT itu mungkin sudah di usia yang kayaknya sudah cukup sulit untuk belajar bisa. Ya cukup tua ya juga ya. Kalau kalian kan masih bisa banyak kreasi kan. Jadi kalau presentasi buatnya yang baik. Saya biasa lihat tuh kalau anak muda mereka punya PPT-nya bagus-bagus, keren. Ya artinya kita buat dari apa yang kita bisa buat. Nah, kita bilang tadi poin yang pertama, setia mengerjakan yang terbaik sekecil apapun yang Tuhan percayakan, dan jangan kehilangan iman. Tadinya saya mau kehilangan iman, itu rasanya mau menyerah. Tapi ketika saya melakukan yang terbaik, kekuatan itu Tuhan berikan, saya dimampukan untuk bisa berjalan. Oke, kita lihat di bagian bawahnya. Artinya kita dipercayakan harta milik Tuhan yang harus dikelola. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Bajunya Giret, jaket mungkin itu milik Tuhan. Kamu punya suara yang bagus, Santa, punya Tuhan. Jen, kamu punya wajah yang cantik, milik Tuhan. Mika, kamu punya suara yang merdu, punya Tuhan. Semua punya Tuhan. Jojo, badanmu itu punya Tuhan. Jadi semua kita yang kita miliki ini punya Tuhan. Pita suara kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua milik Tuhan. Artinya kita harus kembalikan untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang kamu punya. Jadi teman-teman yang rasanya menyerah karena jual dasar, jangan menyerah. Kalian lagi belajar buat yang terbaik untuk Tuhan. Kalau rasanya kamu sendiri yang melakukannya, jangan menyerah. Tuhan punya yang kamu lakukan. Kalau kamu menangis karena tidak bisa buat sesuatu yang lebih hari ini, jangan menangis. Tuhan punya kehidupanmu. Oke? Matius 11 ayat 6 katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan kecewa karena penolakan yang kamu terima. Jangan kecewa karena kamu ditinggalkan pacarmu. Ditinggalkan pacar itu bukan berarti dia segalanya. Buktinya kamu masih ada tuh, pernah menangis, pernah. Tapi hari ini kamu masih ada, hidupmu bukan miliknya. Masa depanmu bukan milik pacarmu. Masa depanmu milik Tuhan. Dan kasih itu hanya untuk Tuhan. Oke, bagian yang kedua. Hal kedua yang Tuhan mau, jadilah hamba yang bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup dan setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Sekali lagi, semua yang Tuhan berikan menurut kesanggupan masing-masing. Jadi yang tadi Jojo bilang rasanya saya bisa bernyanyi, kayaknya saya bisa pelayanan. Kayaknya saya bisa main musik, saya tidak bisa pelayanan. Hari ini dia punya sesuatu yang lebih yang tidak kita punya. Jadi sekali lagi, Tuhan berikan talenta itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Coba refleksi lagi, saya talentanya apa saja? Bisa apa? Dan pakai talenta itu untuk Tuhan. Oke, penekanannya adalah tidak perlu iri hati, tidak perlu dengki, tidak perlu marah dengan orang lain. Kalau dia bisa buat media sosialnya yang bagus, dia bisa buat satu video yang bagus, jangan
iri dengan dia. Itu kelebihannya. Kalau dia bisa bernyanyi dengan baik, sayanya tidak bisa seperti dia. Jangan iri dengan dia. Itu kelebihannya, itu talentanya. Kalau kamu tidak bisa berdiri di depan untuk berbicara seperti seorang worship leader, jangan iri dengan dia. Dia punya talenta itu, kamu punya talenta juga yang Tuhan kasih. Masing-masing kita punya talenta yang berbeda, dan jangan pernah iri. Sekali lagi Tuhan tekankan pada bagian ini, Tuhan beri sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tergantung bagaimana kamu bisa kelola dari talenta yang satu menjadi talenta yang 2, 3, dan seterusnya. Talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita adalah sebuah anugerah. Namun di sisi yang lain, hal itu adalah tanggung jawab kita untuk mengembangkan dan memakainya untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, talenta itu anugerah, tetapi ada pertanggungjawaban di sana. Kemarin saya bilang di pantai tuh, kalau orang yang sering bertanggung jawab tuh, dia sering pernah sedih, dia sering pernah menangis, dia happy saja. Orang yang seperti itu berarti orang yang tidak bertanggung jawab, karena yang dia pikirkan hanyalah dirinya saja, kesenangannya saja. Tapi seseorang yang bertanggung jawab, biasanya di sana ada air mata, di sana biasanya ada kekecewaan, sakit hati. Itu karena mereka bertanggung jawab. Semua yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mau untuk belajar lebih. Sekali lagi saya bilang, kalau orang itu tidak pernah kecewa, tidak pernah menangis, tidak pernah sedih karena satu tanggung jawab yang dipercayakan, itu artinya dia tidak bertanggung jawab. Tanda orang bertanggung jawab adalah di sana ada air mata, di sana ada kesedihan, di sana ada kegembiraan, tapi di sana pun ada sukacita karena Roh Kudus menyertai. Di akhir daripada sharing firman saya bagian terakhir, oke, habis ya. Terima kasih